Krim malam 2 kali seminggu itu masih bisa ketolong tuh ya. Tapi kalau flek melasmanya udah sedang sampai berat, udah ini perca-perca coklatnya udah rata, tebel, apalagi udah sampai kulit bersisik, lepas, pecah-pecah gitu ya, yang akronosis segala macam. Nah itu harus nggak cukup dengan ngandalin skincare sama kolagen doang. Kalau udah kayak gitu Anda harus ke klinik sih, mau nggak mau, karena harus ada treatment untuk memperbaiki skin barrier yang udah sedemikian tipisnya ya. Oke. Mancung tanpa operasi bisa nggak? Doain ya Allah, berikanlah aku lupa punya hidung tidak mancung gitu. Ya nggak bisa lah ya. Kalau emang hidungnya kurang mancung, mau mancung ya harus dengan operasi. Mana bisa nggak Pak tanpa operasi? Ya kalau mau pakai benang, filler bisa, tapi itu sifatnya cuma kayak mengkoreksi yang ringan-ringan gitu. Kalau bener-bener kecil banget hidungnya atau pesek banget nggak bisa pakai filler benang, malah jadi gendut hidungnya nanti. Saya udah pakai basic git 1 bulan, perih gatalnya udah sembuh, tapi tetap timbul beruntusan. Nah itu jangan pakai vitamin C aja, nggak usah dulu ya. Krim malamnya nggak usah dulu, Anda cukup pakai sabun, moisturizer, dan sunblock saja. Itu aja dulu, lelen jangan, sama minum kolagennya ya. Terusin aja dulu 2-3 bulan. Basic skincare boleh nggak pakai toner, nggak usah dulu ya. Ini Anda tuh udah keburu kecuci otaknya kalau nggak pakai toner, hidupnya nggak baik gitu. Nggak ada hubungannya ya. Toner nggak wajib ya, kalau mau boleh, tapi saya sih nggak wajibin. Saya nggak pakai sih toner. Kalau saya, menurut saya yang paling penting sabun, moisturizer, sunblock udah cukup. Badan Anda juga selama ini mandi pakai sabun, pakai sunblock juga kadang-kadang, moisturizer juga kadang-kadang, sehat-sehat aja kan gitu. Jadi nggak ada keharusan tuh harus pakai toner, kalau nggak masuk surga. Nggak ada hubungannya. Kata dokter Tompi, skincare basic aja cukup buat ngeberesin flek melasma. Terus dia tulis tuh sabun pakai produknya dia, ini saya nggak pernah ngomong begitu ya. Jadi nggak nangkep utuh gitu. Ya udahlah ya mudah-mudahan. Tapi dari semua yang kurang-kurang pinter kan banyak yang pinter juga gitu ya. Nah terus dia marah-marah, Perdoski marah-marah, ngirim surat minta saya ditegur. Lalu nonton utuh kagak, terus punya waktu buat nonton kagak, tapi marah-marah punya waktu gitu. Marah-marahnya punya waktu kan, gimana gitu, bikin emosi aja. Ntar kalau gue emosi ya habis loh. Makanya jangan emosi, tenang, sabar gitu. Ya so begitulah ya. Tolong ditangkap yang utuh gitu. Kalau misalnya punya protokol yang berbeda ya silahkan. Saya kan nggak pernah ngelarang. Kecuali saya bilang ya, lu jangan ke klinik A, lu jangan ke dokter A karena dia salah gini-gini, kan nggak pernah. Saya nggak pernah pointing siapapun gitu ya. Tapi statement bahwasanya flek melasma timbul gara-gara kena matahari itu saya tentang ya. Saya ajak, ayo dong buktiin kalau emang benar. Kenapa di tangan enggak, kenapa di leher enggak ya. Tadi saya tanya sama sejawat yang saya tadi ngobrol sama saya tanya, coba gimana kalau gitu. Oh mungkin karakternya beda. Karakter apa? Karakter nyanyi. Kulit mah nggak pakai karakter ya. Patternnya beda mungkin, nggak, bukan perlakuan yang beda gitu ya gitulah. Pokoknya banyak harus diterusin. Pokoknya saya ngajak, saya terbuka lebar buat sejawat yang pengen tahu dasar pemikiran saya kenapa. Mau ngobrol ayo ngobrol, ayo diskusi bawah case-nya, kita lihat gitu ya udah gitu aja. Oke. Ke banyak orang lah yang ngambil gitu, dan yang diambil yang suka-suka dia aja gitu. Misalnya kata dokter Tompi, flek melasma cukup pakai sabun, moisturizer, sunblock saja, skincare basic akan ngeberesin melasma. Padahal saya nggak pernah ngomong gitu ya. Saya cuma bicara penggunaan skincare basic pada kasus flek melasma di mana skin barrier udah rusak ya, itu ya wajib gitu ya. Nah untuk memperbaiki skin barrier tergantung case-nya. Kalau case-nya ringan masih mungkin, nah kalimatnya gitu, masih mungkin terbantu dengan skincare basic saja plus mencegah penipisan lebih lanjut gitu pada kasus ringan. Pada kasus sedang ataupun berat nggak cukup ya, harus skincare basic plus treatment di
Kalau di tempat saya taunya di Klinik Beautiful, di tempatnya saya nggak tahu gitu ya. Jadi itu yang saya omongin. Nah tapi yang dikutip cuma cukup bagian itu ya doang, skincare basic cukup gitu. Nah tapi kan yang jadi kalau ada keberatan nama kalimat itu, yang kalian lawan, yang ngutip itu lah bukan saya gitu. Orang saya nggak ngomong begitu kok, ya. Yang saya maksud bukan demikian gitu. Jadi saya bingung aja gitu ngadepin ini, orang maunya diapain sih? Ya. Belum lagi yang sosok ngomongin kompetensi. Emang dia dokter kulit, bedah plastik, emang kompetensinya ngurusin kulit gitu. Ya, jangan hanya gara-gara Anda nggak tahu dokter bedah plastik belajar apa aja, terus Anda pikir cuma ngurusin tete sama hidung doang gitu. Ya nggak begitu juga bro, ya. Nah, jadi udahlah ya. Jadi saya lagi berusaha melupakan kisruh urusan protokol melasma saya yang diusik-usik sama Perdoski. Saya cuma ngasih tahu aja ya, Anda Perdoski itu nggak punya hak apapun untuk ngerecokin saya gitu. Saya bukan anggota Anda gitu, so I don't care gitu ya, bodoh amat gitu. Saya nggak ngurusin Perdoski ya, jadi nggak usah ngerecokin gitu. Urus aja urusan Perdoski sendiri dengan segala kisruh-kisruhnya gitu ya. Cek aja protokol yang dikerjain udah benar belum ya, cek aja selama ini gimana gitu, apa iya anggota-anggota Anda udah bekerja sesuai dengan protap yang diajarin gitu aja ya. Jadi jangan sibuk ngurusin, apalagi saya yang diurusin. Saya kan bukan anggota Perdoski, saya perapi gitu ya. Jadi Perdoski itu ngirim surat ke Perapi, minta saya ditegur kali atau apa, minta klarifikasi apa yang dikerjakan. Apa coba urusannya ya? Anggota bukan. Ngajar gue kagak gitu. So sekali lagi ya, biar hasil yang bicara gitu. Dan Anda nggak usah ngeklaim urusan flek melasma itu cuma punya dokter kulit doang gitu ya. Gitu, dokter bedah plastik justru ilmu yang mempelajari jaringan. Browsing aja di luar negeri juga banyak banget dokter bedah plastik ngurusin beginian gitu ya. Jadi jangan norak lah ya, jangan kampungan gitu. Even teman-teman di sesama Anda aja pada berantem tuh karena ada yang setuju dengan yang saya kerjain gitu ya. Jadi nggak usah, iya ini gara-gara urusan ngelihatnya ke bisnis, padahal saya pure edukasi yang saya kerjain ya. Beberapa hal penting yang saya rasa harus menjadi highlight buat pasien-pasien yang sedang rajin-rajinnya ngobatin pengen kinclong ya. Satu ya, Anda harus tahu betul apa yang dikerjakan ke wajah Anda gitu. Misalnya dapat krim etiket biru, tanya isinya apa gitu. Terus tanya, boleh nggak ini dipakai dalam jangka waktu lama, dampak efek sampingnya apa. Jadi jangan main tempel-tempel percaya aja gitu ya. Itu hak pasien untuk nanya. Itu hak pasien untuk nanya. Jadi kalau dokternya nggak mau ngejelasin, pindah cari yang lain ya. Karena kita harus mencegah jangan sampai terjadi yang namanya over treatment. Segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Apa aja, bedah plastik juga gitu ya. Bedah plastik yang berlebihan juga nggak bagus gitu, nggak boleh gitu.